Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dengan NPM 2112011071 dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah dan dengan judul topik pembahasan mengenai syarat sahnya perjanjian. Sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai apa saja syarat sahnya perjanjian, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa dasar hukum perjanjian. Dasar hukum di Indonesia telah memuat banyak hal tentang perjanjian, termasuk syarat sah perjanjian. Pengertian perjanjian itu sendiri telah tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dalam praktiknya, perjanjian memiliki sejumlah syarat supaya dianggap sah secara hukum. Syarat sah perjanjian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320. Syarat-syarat sah tersebut diantaranya: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kedua, kecakapan mereka yang membuat kontrak. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjek pembuat kontrak. Kemudian syarat 3 dan 4 disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut objek kontrak. Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Adanya unsur pengikat inilah yang kemudian menjadi syarat sahnya perjanjian. Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin menyewa sejumlah kendaraan bermotor dari perusahaan penyedia kendaraan bermotor. Nah, kedua belah pihak sepakat dalam hal penyewaan kendaraan bermotor dalam kurun waktu 1 tahun untuk keperluan tertentu. Perjanjian tersebut mengatur terkait harga, cara pembayaran, sanksi, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Biasanya di dalam kesepakatan bersangkutan turut menyatakan bahwa kedua pihak menyepakati tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau kehilafan. Syarat sah yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada pasal 1330 KUH Perdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian. Antara lain, 1. Orang yang belum dewasa atau belum menikah. Kemudian orang yang ditempatkan di bawah pengampuan seperti cacat, gila, dijanakan pilot oleh pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga, perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian syarat sahnya perjanjian yaitu ada suatu hal tertentu. Suatu persoalan atau hal tertentu berarti apa yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada atau nyata. Sebagai contoh, perjanjian menyewa rumah toko atau ruko 2 lantai dengan luas bangunan 750 meter persegi yang terletak di Jalan Kebahagiaan nomor 69, Jakarta Pusat. Ruko adalah barang yang jelas dan nyata. Kemudian syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah suatu sebab atau kausa yang halal. Suatu sebab yang tidak terlarang atau juga disebut sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Sebagai contoh, pihak terkait melakukan perjanjian jual beli ganja yang mana barang tersebut dijanakan terlarang secara hukum di Indonesia. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah. Baiklah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya paparkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.